Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni seseorang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Dayakolot. Kita kembali lagi pada sekolah minggu. Aduh, meskipun masih di rumah ya, tapi semua tetap semangat, sukacita buat Tuhan Yesus. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, semua duduk yang manis, tangannya dilipat. Yuk kita menyanyikan lagu Bapakku datang menyembahmu. Di sini ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu.
pembukaan Kiara. Mari kita ikutin doa dari Kiara. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, supaya kami terhindar dari virus corona. Juga lindungilah keluarga-keluarga kami. Pulihkanlah negara Indonesia kami supaya kita bisa berkumpul di gereja lagi. Tuhan, berkatilah orang tua kami, kakak adik kami, dan semua saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Iya ya, kita sudah berdoa, tadi dipimpin oleh Kiara. Nanti selanjutnya anak-anak sekolah minggu juga dapat giliran ya untuk pimpin dalam doa pembukaan. Yuk, kita mau nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Haleluya, semua bangkit berdiri ya. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Kita mau sambung dengan pujian yang kedua. Tetap berdiri ya, tetap semangat. Kita nyanyi lagu KASIH. Pakai gerakan ya. Kakak adik atau mungkin sama saudara. Kalau mau sendiri, ketika nanti peluk mungkin mamamu, peluk mungkin papa, mungkin peluk siapa lagi? Saudaramu ya. Karena kasih itu mau saling mengasihi. Yuk, dari awal ya. KASIH. Haleluya.
Dikatakan kasih itu sabar, gak suka marah-marah, sayang sama semua orang, seperti Yesus mengasihi kita ya. Jadi kalau di rumah suka marah-marah, nah nggak boleh ya, karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang penuh kasih. Yuk kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan ya. Meskipun Tante Desti kan ini bukan Paskah, nggak apa-apa ya, karena tema firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang salib Yesus. Haleluya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tangan tombak, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan. Guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan dari awal. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan. Guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Tuhan. Iya, mungkin ada yang udah lupa ya lagunya ya, tapi Tante Desti percaya kalau kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Tanda paku di kaki, di tangan, Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam. Itu tanda kalau Yesus itu cinta Tante Desti, cinta Om Edu, cinta anak-anak sekolah minggu, cinta papa mama, cinta semua orang. Ya, jadi kalau Yesus disalib itu karena Yesus mencintai kita. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, satu pujian kita nyanyikan. Ku cinta Yesus. Semua boleh duduk ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Semua boleh duduk. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya anak-anak, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus,
Sebentar, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mau siap dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Semua duduk manis ya. Kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita minggu ini adalah Tuhan Yesus disalib. Tante Desi kan mau Natal, kenapa Tuhan Yesus disalib? Nah, kita mau ingat kembali bagaimana kasih Tuhan begitu besar buat kita. Yuk, kita mau saksikan dulu tayangan berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Puji Tuhan anak-anak ya, kita udah lihat tayangan. Waduh, Tante Desi aja sedih ya ketika menonton tayangan ini. Bagaimana Yesus, padahal Yesus ini gak berdosa. Yesus ini gak pernah berbuat jahat. Melainkan Yesus selalu menolong orang, selalu menyembuhkan, selalu mengadakan mujizat. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak suka dengan Yesus. Sampai akhirnya Yesus ditangkap. Yesus dibawa kepada imam-imam kepala. Yesus dibawa kepada orang-orang yang hebat. Dengan alasan supaya Yesus dituduhkan orang yang bersalah dan harus disalib. Dan biasanya orang-orang yang disalib pada zaman itu adalah orang-orang yang berbuat kesalahan yang begitu besar, berbuat kejahatan. Bayangkan, padahal Tuhan Yesus gak berbuat jahat loh. Tuhan Yesus gak membunuh orang. Tuhan Yesus gak menyakiti orang lain. Tuhan Yesus hanya menyembuhkan, memberitakan Injil. Yesus hanya menyampaikan kabar baik. Yesus mengadakan mujizat, kesembuhan. Tapi ternyata banyak orang-orang yang gak senang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak pernah benci mereka. Tuhan Yesus mengampuni semua dosa-dosa manusia, meskipun mereka yang ada pada saat itu justru menyakiti hati Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Tuhan disiksa, tangannya dipaku, ya. Makanya tadi kita nyanyi lagu tanda paku di kaki dan tangan. Kita lihat tadi bagaimana kakinya dipaku, tangannya dipaku, disalibkan. Bagaimana Yesus keluar begitu banyak darah karena dia dicambuk. Bagaimana kepalanya bukan pakai mahkota yang indah, tapi mahkota duri ditancepin di kepalanya. Waduh, keluar darah dari kepalanya. Itu semua Tuhan kerjakan karena Tuhan mengasihi Tante Desti, Om Edu, anak-anak sekolah minggu, mama papa, semua orang. Tuhan kerjakan karena Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diselamatkan.
Nah, tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Orang berdosa itu siapa? Tante Desti, anak-anak. Tante, tapi saya nggak pernah ngebohong. Betul. Tetapi kita ada dosa, dikatakan dosa Adam dan Hawa ya. Dosa turunan, ingat kan? Kisah penciptaan, bagaimana Adam dan Hawa berbuat dosa. Nah, karena salib Tuhan, kita diampuni dosa-dosanya ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, Tuhan sudah ampuni dosamu. Jangan lagi berbuat jahat. Jangan lagi suka berdusta. Jangan lagi suka mencuri. Jangan lagi suka malas sekolah minggu. Jangan lagi suka malas baca Alkitab. Jangan lagi suka malas berdoa ya. Tuhan Yesus disalib itu untuk kita semua. Jadi jangan sia-siakan karya salib Tuhan ya. Nah, kita percaya kalau anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita akan jadi anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita ya. Yesus mau disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Mungkin tadi nggak sampai lambung ditusuk di videonya ya, tapi lambungnya ditusuk, badannya begitu banyak darah, dia ditelanjangin ya, bagaimana dia dihina. Itu semua Tuhan kerjakan buat kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan ya. Puji Tuhan. Yuk kita kembali ke ayat hafalan kita. Kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-17 ya. Yohanes 3 ayat yang ke-17, buka Alkitabnya, Perjanjian Baru. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Ya, kita mau baca ya semua. Yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa baca, yuk dibaca Alkitabnya. Yang belum bisa, dengar ya. Dengar. Jangan sampai aku bisa baca dong, mau dengar. Jangan. Tadi lihat Tuhan Yesus disalib buat siapa? Buat kita. Nah, ini firman Tuhan, kita harus cintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah perkataannya Tuhan sendiri ya. Yuk, Yohanes 3 ayat 17. Kita baca sama-sama, itu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ulang lagi, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Apalagi di sini? Oleh Dia. Ya, jadi Bapa di surga mengutus Yesus bukan untuk menghakimi. Ya, Yesus itu menyelamatkan isi dunia. Makanya Yesus bisa disalib. Nah, kalau kita mau diselamatkan, kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Karena kita diselamatkan hanya oleh Tuhan, oleh Bapa sendiri, oleh anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Semua anak-anak sekolah minggu tambah setia sama Tuhan, tambah cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa, semua tangannya dilipat. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, semua ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan Yesus, Engkau disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, taat, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami dari virus corona, sehingga kami boleh kembali sekolah minggu. Tuhan Yesus,
Berkati juga mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua tambah hari, tambah cinta Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas dan kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati cita-citamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu dan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai semua anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita udah selesai sekolah minggu ya. Ingat, tetap setia sama Tuhan, takut akan Tuhan, jangan lupa baca firman Tuhan, berdoa, ayat hafalan, dan sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.